Ibu dan bapak sekalian, itu baru dokter. Tidak izinkan, maka kita tidak sanggup untuk meminumnya, walaupun haus luar biasa. Hausnya, na'udzubillah, ya Allah, ya Rabb, haus sekali. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah tidak izinkan air ini melewati tenggorokan kita, ibu dan bapak sekalian, sekalipun pakai sendok dites-teskan, tidak bisa itu. Sedikit demi sedikit dimasukkan, sulit sekali keluar lagi, keluar lagi. Oleh karenanya, ibu dan bapak sekalian, hal yang sederhana ini ketika pagi hari tadi kita bisa minum, harus bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Karena tidak mungkin air itu akan lewat di tenggorokan kita, menjadi berkah bagi kehidupan kita, masuk dalam proses pabrik yang luar biasa, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mungkin terjadi. Sehingga wajarlah jika kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, ibu dan bapak sekalian, bahwa berangkat kita dari rumah kita masing-masing tanpa izin Allah, dilalahnya. Apa itu dilalahnya? Ada aja halangannya. Kabar Allah sampai di sini kita. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, mari kita bersama-sama kuatkan satu keyakinan kita bahwa bismillah adalah sesuatu yang amat sangat penting bagi seluruh kehidupan kita. Insya Allah setelah pengajian ini, mari kita senantiasa ingat Allah. Tema kali ini kita jangan lupa agar tidak dilupakan. Bisanya minum kita ingat Allah. Karena Allah yang tentukan. Bisanya hadir kita di sini ingat Allah. Karena Allah yang memperjalankan kita semua. Selesai. Alhamdulillah. Jadi ibu dan bapak sekalian, saya ingin mengajak pada ibu dan bapak sekalian untuk mencoba dan mencoba. Masalahnya cok kelalen, sok lupa makan saking laparnya. Ini tadi seharusnya bu penuh ibu, bapak, seharusnya penuh. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf. Air itu sebagian buat semut yang di bawah, semut-semutnya belum mandi. Artinya apa? Tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita harapkan, tidak semua yang kita usahakan itu pasti terlaksana. Tidak semua. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah ibu dan bapak sekalian, pangkal dari semua kebaikan dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab ada iman di dalamnya. Oleh karenanya, perbarui terus, yakinkan dan yakinkan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Akan ada rasa yang nyaman bagi kita. Akan ada rasa yang bahagia bagi kita. Ada rasa yang baik bagi kita. Ketika apa? Setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap kaki kita melangkah, setiap kita punya rencana, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah deklarasi umum buat kita sekalian bahwa Allah Maha Penyayang.
Kepada siapa? Di alam dunia ini, kepada seluruh makhluk Allah. Apalagi manusia. Saya ingin ulang. Allah Maha Sayang kepada seluruh makhluk Allah. Apalagi manusia. Oleh karenanya, Ibu dan Bapak sekalian, andaikan kita di dalam hidup ini suatu ketika kan kadang-kadang merasakan kita ini. Ya Allah, ya Rabb. Suami saya kok nggak sayang lagi sama saya. Umpama Bu, umpama. Sudah tua. Ya Allah, ya Rabb, istri saya. Sepertinya ini rata-rata yang diposting ketika nanti. Punya putra, punya anak, pergi keluar kota, disekolahkan, dibiayai, jadi sarjana, lebih dari kita. Sekolahnya lebih tinggi, kita bangga, kita bahagia. Kemudian mereka menikah. Setelah menikah, ditelepon aja sulit banget. Kadang-kadang mengacuhkan kita. Sedih kita barangkali. Seakan-akan di bumi ini gak ada yang sayang sama kita. Seakan-akan begitu. Lalu Pak Habibie bilang, betapa sepinya hidup. Tinggal di rumah sendirian. Walaupun rumahnya megah dan mewah. Anak-anakku sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Kata Pak Habibie begitu. Mereka sudah lupa dengan aku. Ibu dan Bapak sekalian, ada Allah yang sangat sayang kepada kita. Ada Allah, yakinkan di benak kita, yakinkan di batin kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah lengah ngurusin kita. Allah jangankan tertidur memperhatikan kita, ngantuk saja Allah itu tidak. Kita kalau ngawasi anak kita sedang tiduran. Kadang kita kan tertidur ya Bu ya. Ada yang punya putra kecil nih? Kita tidur, anak kita mainan kemana? Allah itu tidak, senantiasa ada bersama kita. Maka tadi di awal surah An-Nisa, ayat 1 tadi yang saya baca. Bahwa Allah maha dekat dengan kita. Di ujung ayatnya berbunyi begitu. Ibu dan Bapak sekalian, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak nanti Ar-Rahim muncul. Kasih sayang Allah yang kiai saya bilang 99 kasih sayang Allah, jumlahnya 100, yang satu dibagi untuk semua umat di dunia, yang 99 dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Rabb. Sekarang saja kita, Allah baru ngasih 1, dibagi oleh orang banyak, dibagi oleh makhluk yang banyak sekali. Nikmat hidup ini kalau disyukuri. Oleh karena itu, Bapak sekalian, mari kita terus dan terus perbanyak ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tanamkan di benak kita untuk meyakini bahwa berbagai hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan, mau makan, mau minum, mau istirahat, mau tidur, mau keluar rumah, mau kemanapun kita, minimal di batin kita. Karena Allah tahu, tadi Mas Ustadz Rauf menyampaikan,
Perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan, mau masuk masjid, kakinya diganti karena yang kanan dulu, yang kiri dulu, masuk yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rob, sahabat saya. Ya Allah, ya Rob, suami saya. Ya Allah, ya Rob, istri saya. Ya Allah, ya Rob, ibunda dan ayah saya tidak sanggup melangkahkan kaki ke masjid tanpa izinmu. Sekarang kita bisa berangkat ke sini. Alhamdulillah ya Allah, telinga saya masih berfungsi. Mau mendengarkan pengajian di batin Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal seperti itu. Allah yang maha sayang, Allah yang maha segalanya buat kita sekalian, Ibu dan Bapak sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat-ayat yang akan kita bersama untuk selanjutnya. Satu di antara firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah sayang kepada kita sekali. Sebagaimana tertuang di dalam Al-Qur'an Al-Hasyr surat ke-59 pada ayat 19. Surah Al-Hasyr surat 59 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Next, Mas. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. Ibu, Bapak sekalian, yuk tambah pahala kita di siang hari ini, di kesempatan ini, dengan membaca firman Allah bersama-sama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Ulaika humul fasiqun. Dibaca bersama-sama. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ibu dan Bapak sekalian, salah satu yang bisa kita rasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian adalah dihadirkannya Al-Quran pada kita. Oleh karenanya pagi hari ini bergembira, pada kesempatan ini kita bergembira Bapak dan Ibu sekalian dan pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, pemirsa MTV, bahwa Allah hadirkan untuk kita sekalian kalimat yang sangat bermakna buat kita dan sangat berarti bagi kehidupan kita. Kalimatnya adalah wala takunu kalladzina nasullah. Kalimatnya diawali dengan kata wala takunu. Ibu dan bapak sekalian, pesan yang bisa kita ambil hikmah dari kalimat ini adalah
Di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kata wala. Dan janganlah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Ibu dan Bapak sekalian, mohon izin memberikan ilustrasi sedikit supaya kita masuk ke ayat itu lebih dalam. Kata-kata wala yang dalam bahasa kita padanannya adalah dan janganlah. Kata-kata ini, ungkapan ini banyak dimunculkan dan terdengar oleh kita dari seorang ibu kandung kita kepada anak kandungnya. Ungkapan janganlah adalah ungkapan kasih sayang seorang ibu di antaranya kepada anak kandungnya. Misalkan aja kita sering mendengar barangkali ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, hati-hatinya, jangan main layang-layang di jalan. Jangan main layang-layang di jalan. Ungkapan jangan itu adalah ungkapan pelit atau ungkapan sayang. Ungkapan sayang. Jadi mari kita terjemahkan dalam kehidupan kita, ketika ada kata jangan dari seorang ibu, dari seorang ayah, dari seorang kakek, itu lebih banyak buat kita sekalian kita serap sebagai ungkapan sayang betul kepada kita. Bukan ya, ya, ya. Semuanya ya, itu tidak sayang. Maka pantas. Ibu dan Bapak sekalian, ada seorang artis yang istrinya minta dicerai pada suaminya. Aku ceraikan aja. Nah, kenapa? Bukan aku penuhi semuanya. Mas, aku ini istrimu. Apapun yang aku minta, sampai detik ini belum pernah ada yang dilarang. Bahkan saya pernah bersama dengan Bapak Haji Muhammad Soehardi pergi ke Jakarta ke sana, ketemu dengan beliau dan betul-betul bertemu dengan wanita itu dan bertemu untuk berbincang. Ya Allah ya Rabb. Ternyata semua hal apapun mau pergi keluar, oh ya, mau jajan ini, ya. Mau mengerjakan apapun itu dinyatakan ya oleh suaminya. Suaminya pernah bersama-sama dengan saya di Yogyakarta saat kuliah dulu. Akhirnya apa ibu dan bapak sekalian? Sang istri minta cerai. Kenapa? Karena ternyata ya itu belum tentu sayang. Oleh karenanya, kebalikannya adalah jangan. Adalah kita renungkan bersama, ini bagian dari ungkapan sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibu yang rela tidak tidur semalaman, ibu yang rela tidak makan dan tidak minum demi menjaga anak kandungnya. Sudah gede sedikit, ibu mohon izin ya bu, pamit. Mau kemana nak? Mau ke kampus bu. Apa jawaban seorang ibu? Ya nak, hati-hati ya, jangan ngebut. Pernah bu mendengar kalimat itu? Hati ya, nah, jangan ngebut. Jangan ngebut itu adalah dibaliknya, ya Allah ya Rabb. Kayak anakku. Begitu sayangnya seorang ibu, seorang ayah, sang kakek dan seterusnya kepada anak-anaknya. Ibu dan bapak sekalian, kalimat itu di dalam Al-Qur'anul Karim muncul. Kalimat
ولا تكونوا كالذين نسوا الله. Saudara sekalian, Allah nyatakan pada kita sekalian, dan janganlah, ibu dan bapak sekalian, perhatikan baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan rasa sayangnya kepada kita sekalian lewat kalimat wala takunu kalladzina nasullah. Ibu dan bapak sekalian, jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih sayang kepada kita berbanding kekasih kita. Ibu dan bapak sekalian, Allah lebih sayang kepada kita berbanding istri dan suami kita. Jangan terpedaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada kita berbanding selingkuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sayang kepada kita sekalian memesankan wala takunu kalladzina nasullah. Wahai manusia, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau bersikap seakan-akan engkau lupa sama aku. Allah itu pencemburu dan maha pencemburu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak, pernah kondangan Bapak Ibu? Di mana biasanya? Pak Fedi pernah bersama istri? Selalu. Suatu ketika ibu dan bapak sekalian, kita dapat undangan. Lalu kita sampaikan kepada istri kita, Bu, besok berangkat yuk. Yuk. Undangan kemana? Ke sana. Tuh maca pakaian. Berangkat bareng digandeng gitu. Bagi yang sudah punya istri, yang belum, sabar dulu. Mas Tam sudah belum? Digandeng bersama. Karena Pak pantes dijek kondangan. Begitu sampai di tempat kondangan kita, lalu salim sama yang bersangkutan, sama yang punya hajat. Setelah itu biasa makan-makan. Begitu kita makan-makan, ibu dan bapak sekalian, tiba-tiba ada yang bilang, kemana aja? Ya Allah, teman lama sejak SMA kita belum pernah ketemu ya. Iya. Mulai kebayang ini. Akhirnya sang suami jalan ngobrol dengan teman SMA-nya dulu. Ketemu gini yang lain-lain. Ya foto, selfie. Kenapa? Banyak teman-temannya. Yang dari Pekalongan datang, yang dari Semarang datang, yang dari Jogja datang, dari Jakarta datang. Ketemu di sebuah tempat. Di Adipura misalkan. Sampai semenit, 2 menit, 1 jam. Ternyata sang suami asik ngobrol dengan teman-temannya. Mohon maaf. Sang istri duduk gitu sambil minum teh. Nungguin. Apa yang dilakukan itu? Pulang aja lah. Bu, kira-kira pulang nggak Bu kalau gitu Bu? Tinggal aja. Apakah sang suami melupakan istrinya? Tidak. Tapi apa? Seakan-akan lupa sama istrinya. Baru seperti itu saja kita sudah merasa gitu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang Allah itu hadir di dalam kehidupan batin kita. Kita masukkan ya, Allah ada bersama kita. Yang Allah pesankan kepada kita sekalian, jangan kau lupakan aku. Kenapa? Dalam hidupmu itu ada aku. Ada aku di sini. Dekat sekali.
Ibu dan Bapak sekalian, maka saat ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan diacuhkan. Supaya apa? Supaya kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan pada kita sekalian. Jangan kau terlena dengan anak-anakmu. Jangan kau terlena dengan keluargamu. Jangan kau terlena dengan harta bendamu. Jangan kau terlena dengan jabatanmu. Sampai engkau melupakan ada aku. Engkau tidak ingat dengan aku. Ibu dan bapak sekalian, ketika engkau melupakan aku, maka ada sesuatu yang berbahaya dalam hidup kita semua. Ketika kita melupakan, tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di setiap jengkal langkah kaki kita, di setiap transaksi yang kita lakukan, di setiap pembicaraan kita berbincang, ngelamun, ngobrol sendiri, atau berdua dengan istri, atau berdua dengan sahabat karib, atau berbicara bersama-sama dengan siapapun, jangan lupa ada Allah. Oleh karenanya, nyambung tadi, lakukan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. Dalam hidup ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau pura-pura tidak dengar azan. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau pura-pura tidak tahu ada Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jangan terus-terusan kau ngomongin sahabatmu. Jangan ghibah terus. Kenapa? Malaikat mencatatnya. Kita WA-an mungkin sendirian. Iya. Main WA sendirian. Iya. Tapi jangan lupa, ada Allah bersama dengan kita. Hati-hati dengan jempol, jari-jari kita. Bukankah sudah terlalu banyak orang yang sekarang mendekam di penjara? Gara-gara lupa ada Allah. Berbicara seenak dan semaunya sendiri. Mengetik sekehendak hatinya sendiri. Lupa bahwa setiap huruf itu Allah saksikan. Mudah-mudahan WA yang ada, handphone kita senantiasa menyelamatkan kita semua. Fansahum anfusahum. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, Ibu dan Bapak sekalian. Kalau engkau pura-pura tidak kenal aku, kalau kau pura-pura tidak mengerti ada aku Allah, fansahum anfusahum, maka aku jadikan kau sebagai orang yang lupa diri. Na'udzubillahi min. Ibu dan Bapak sekalian, yuk ambil kesimpulan. Kalau begitu, andaikan ada orang yang lupa bahwa saya seorang anak. Nggak ingat bahwa saya ini pernah dilahirkan oleh ibu kandung kita. Nggak ingat lagi bahwa kita ini pernah dikandung di alam rahimnya ibu yang nggak bisa nengkurep. Ibu bisa namanya nengkurep ya? Kalau sedang mengandung itu tidurnya kan terlentang terus ya Bu ya? Kita ada di dalam sana. Bahkan ibu dan ayah kita membimbing mengatur kita selama 2 tahun. Ngajarin kita berjalan kaki.
Ternyata untuk ngeremnya tidak cukup 10 tahun. Diajarin selama 2 tahun diajar berbicara. Ternyata untuk diajarin diam, kalau nggak perlu, nah, kau jangan bicara kalau nggak perlu ya. Nggak cukup 10 tahun, Bu. Kita semua adalah anak. Jika kita sebagai seorang anak sekarang ini, jangan lupa diri bahwa ada orang tua kita yang pernah merawat dan membimbing kita. Oleh karenanya, Ibu dan Bapak sekalian, renungkan baik-baik buat kita semua. Tidak akan pernah bahagia seorang anak. Tidak akan pernah ia hidup sukses seorang anak manusia melangkahkan kaki di muka bumi ini tanpa ridho ibunda dan ayahandanya. Ibu dan Bapak sekalian, bahkan Allah pun dampingkan dua orang ayah dan ibu ini, ridho Allah fi ridho walidayh wa suhtullah fi suhtul. Ya Allah ya Rabb, surga ada di bawah telapak kaki ibundanya. Keriduan Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung rekomendasi dari ibu kandungnya. Jangankan untuk hidup, Bapak Ibu sekalian, untuk mati saja kita sulit sekali matinya bagi seorang anak yang durhaka kepada ibu. Ketika lupa dengan Allah Subhanahu wa taala atau melupakan Allah, Allah jadikan lupa diri. Fa'ansahum anfusahum. Aku Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu jadi manusia yang lupa diri. Lupa bahwa saya seorang suami, saya sudah punya istri, saya sudah punya suami. Bahkan saya sudah punya anak, lupa. Seakan-akan masih bujangan aja. Oh enggak, teruskan Bapak Ibu sekalian. Renungkan baik-baik bahwa itu semua adalah berawal dari pura-pura lupa bahwa Allah itu ada bersama kita. Allah dihiraukan di nomor sekian. Allah diacuhkan. Oleh karenanya, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita renungkan bersama-sama bahwa setiap jengkal langkah kaki kita, setiap rencana kita, setiap keberhasilan kita, setiap usaha kita, apapun yang akan kita lakukan, jangan lupa masukkan deklarasi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tahu tapi pura-pura tidak tahu. Tahu ada Allah tapi pura-pura tidak tahu Allah melihat kita. Hati kita tanya, kalau saya melakukan ini, bagaimana dengan Allah? Allah gampang. Udah sini mas, jual aja ke saya kambingmu. Enggak, ini punya majikan saya. Kan banyak. Enggak. Iya, majikan saya. Ya, atasan saya. Ya, istri kita. Ya, suami kita. Ya, bapak kita. Ya, ibu kita. Ya, orang-orang jamaah semua tidak tahu apa yang dilakukan oleh kita. Tapi Allah Maha. Ulaika hum fasiqun. Mereka itulah orang yang fasik. Ibu dan bapak sekalian, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Benar sekalian? Tidak sama jamaah calon penghuni surga, tidak sama dengan jamaah calon penghuni neraka.
Enggak sama. Sama-sama kumpulnya, di sini kumpul, di sana kumpul. Endingnya beda. Kumpulnya boleh sama, tetapi endingnya berbeda. Beda sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal langkah kita dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingat kita semua saat-saat kita butuh pertolongan Allah. Sangat butuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian untuk senantiasa mampu terus dan terus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, meyakini bahwa semua yang terjadi ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian yang ada di tempat ini, segenap pendengar Radio Purnamasi dimanapun berada, segenap pemirsa MDTV yang ada dimanapun, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan lahir dan batin. Kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan yang baik untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak melupakan kita pada saat kita bertemu dengannya. Jazakumullah ahsanal jaza. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.